Persidangan panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gledys ternyata ikut menyeret perhatian publik hingga Denny Sumargo. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas peradilan serta memisahkan opini publik dengan fakta hukum. Denny Sumargo menjelaskan perannya hanya sebatas mediator yang memberi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan narasi menjelang vonis. Menurutnya, kasus ini yang bermula dari perselisihan dua individu terkait skincare justru melebar luas, bahkan menyingkap masalah sistematik di industri kecantikan. Ia menilai jika informasi yang beredar di media sosial tidak disaring dengan baik, maka tudingan hingga isu pemerasan dapat memperburuk wajah peradilan. Denny Sumargo pun mengingatkan konsumen agar lebih cerdas dalam memilih produk sehingga tidak mudah merasa dirugikan. Lebih jauh, Denny Sumargo menyoroti keresahan publik yang lahir dari praktik skincare abal-abal hingga potensi konflik antar pemilik brand. Ia menegaskan bahwa peradilan tidak boleh diseret pada opini sesaat, melainkan tetap berlandaskan bukti dan hukum yang berlaku. Denny Sumargo juga menyinggung pentingnya pemerintah dan DPR untuk turun tangan merapikan sistem industri agar tidak menimbulkan kegaduhan baru yang berpotensi mengganggu stabilitas. Menurutnya, kasus ini menjadi gambaran betapa satu konflik pribadi bisa menjalar menjadi polemik nasional. Dengan nada menyejukkan, Denny Sumargo mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin pintar menilai, sehingga yang terpenting adalah fakta hukum yang terungkap di ruang sidang, bukan sekadar viralnya potongan video di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Nikita Mirzani menjadi saksi dalam persidangan Mail, bukti chatting-chattingnya sudah terbuka dan sudah sangat jelas. Jelas sekali, tapi kita bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohin, kita masih waras. Jadi, telinga nunggu persidangan selanjutnya. Hahaha. Jawaban Nikita Mirzani terkait uang 4 miliar kerjasama endorse termurah saya, kata Nikita Mirzani. Kayaknya makin panas nih, kayaknya yang sebelah kegerahan kayaknya ya. Tapi yang anehnya, yang sebenarnya itu tuh endorse apa uang tutup mulut sih, ya kan? Kalau misalkan endorse kan harusnya Baniki ngepromosiin skincare-nya si RG. Nah terus ada teleponan si RG sama si Mail, uang tutup mulut, gimana sih ah? Tolong dong yang tahu lebih jelasnya komen ya. Terbuktikan di sidang Nikita Kamis 21 Agustus 2025 tidak ada yang namanya pemerasan, hanya masalah review skincare, dan abu-abu ini tidak mau skincare-nya yang borok itu ketahuan se-Indonesia. Terus ada perekaman. Jadi abu-abu ya. Kalau memang produk Anda tuh jelek, diperbaiki. Kalau produk Anda jelek, ngapain Anda bayar orang untuk diam? Udahlah, dari sidang tadi hakim bertanya, JPU bertanya. JPU kan bertanyanya banyak tuh. Terbuktikan tidak ada pemerasan di situ, hanya mereview skincare. Se-Indonesia pun juga banyak kok orang mereview skincare. Kalau produkmu bagus, ngapain takut sih abu-abu? Mail Saputra, Anda keren, Anda hebat, Anda luar biasa Mail. Seorang JPU yang pendidikannya di atas bahkan berapa kali lipat dari kehidupannya Mail, baik pun dari kehidupan, dari keuangan, bahkan mungkin dari harta benda. Mail tidak ada apa-apanya dibanding JPU tersebut. Bisa dibentak oleh seorang saksi dan akan dipelototi oleh seorang saksi. Dunia terbuka matanya melihat seorang JPU bisa dikatakan seperti itu oleh seorang saksi. Kemana itu harga levelnya sebagai JPU? Makanya berhati-hatilah ketika Anda memberikan pertanyaan, ya. Walaupun Mail bukan S1, S2, S3, S4,
tapi tidak sebodoh yang Anda bayangkan dan Anda pikirkan. Ya, bahkan Hakim Mulia sudah mengatakan, sudah dijawab, Anda seorang botak, maksudnya seorang JPU, masih tidak mengerti. Sudah berapa kali Mail jelaskan Reza Gledis yang mengantarkan keuangan. Sudah berapa kali Mail menjelaskan Reza Gledis yang menawarkan. Begitu Mail menyebutkan produk berbahaya, ini tidak ada hubungan. Yang dipertanyakan kan tentang produk, botak. Ya makanya Mail menjawab, kenapa minta direview baik-baik? Karena produknya berbahaya. Seperti saya menyuruh Anda, Pak Botak pakai wig. Lah kenapa saya pakai wig? Ya karena Anda botak. Cuma kalau Anda nggak botak, nggak mungkin saya nyuruh pakai wig. Seperti itu contohnya. Luar biasa si Mail. I love you Mail. I love you Nikita Mirzani. Si botak turun levelnya di depan saksi, di depan orang banyak, bahkan entahlah, memberikan pertanyaan diulang-ulang udah dijawab orang, bahkan beberapa kali salah. Dia yang bertanya, dia yang salah masalah waktu. Oh iya jam segini, sorry maaf. Makanya pelan-pelan, jangan terlihat kalau Anda pengen dihubungin Reza Gledis. Karena di sebelah Anda itu udah mulai hening kan. Yang di sebelah udah mulai hening, yang begini rambutnya udah mulai hening. Nah ya, jadi Anda pengen disorot oleh kamera sekarang. Berhati-hatilah memberikan pertanyaan, karena belum tentu orang yang duduk di depan Anda seperti apa yang Anda pikirkan, bodoh, tolol. Hey, jangan melihat covernya ya, karena sebelum saksi duduk di meja saksi, Anda tidak tahu background seseorang tersebut. Jadi berhati-hatilah memberikan pertanyaan ya, botak. Salam waras. Sidang lanjutan dari tuntutan Nikita Mirzani yang melakukan pemerasan terhadap Reza Gledis ini berlangsung kemarin tanggal 21 Agustus 2025. Nah, dalam sidang tersebut JPU ini menanyakan Nikita Mirzani selaku saksi untuk si Mail, dan sebaliknya juga si Mail jadi saksi untuk Nikita Mirzani dalam suatu sidang ya, sidang yang berbeda. Tapi dalam sidang tersebut jelas sudah bahwa dari HP yang disita dan percakapan-percakapan yang dihadirkan oleh JPU itu jelas sudah bahwa memang ada peran aktif Nikita Mirzani ini menanyakan kepada si Mail untuk menanyakan kapan uang itu ditransfer dan apa-apa yang mesti dikerjakan oleh si Mail tersebut ya. Nah, jadi dari uang sebanyak 4 miliar tersebut, si Mail ini hanya kebagian 30 juta ya yang dikasihkan oleh Nikita Mirzani. Nah, selebihnya itu kan ya dibayar oleh dibayar Nikita Mirzani untuk perumahan, cicilan perumahannya dan juga yang lain-lainnya. Jadi dari sitaan tersebut. Nah, jadi dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum ini melakukan dakwaannya dan mencecernya, memberikan barang bukti bahwa percakapan dari WA tersebut itu menjadikan barang bukti bahwa adanya peran aktif dari Nikita Mirzani dan Mail ini untuk menekan si Reza Gledis ini ya. Yang lebih menekan lagi itu si Mail ini, tapi dengan tujuan si jaksa penuntut umum ini dengan disuruh oleh Nikita Mirzani melalui pesan-pesan WhatsApp-nya yang sangat aktif tersebut. Nah, sekarang ini si Nikita Mirzani ini menyatakan bahwa uang sebesar 4 miliar itu sebuah endorse, hanyalah sebuah endorse untuk bagi dirinya untuk mereview bahwa produk dari Reza Gledis ini aman lah ya. Nah, karena sebelumnya menurut pengakuan dia tidak mengatakan bahwa si Reza Gledis ini Bluetooth dan segala macam, dia hanya mereview produk. Kalau menurut saya itu tidak ada haknya seorang Nikita Mirzani untuk mereview produk si Reza Gledis ini, karena ya itu pertama saya bilang bahwa Nikita Mirzani ini bukanlah seorang yang ahli di bidang skincare dan tidak berhak untuk mereview produk seseorang ya. Sekarang ini bola panas ada sama Pak Hakim dengan semua bukti-bukti yang diberikan oleh JPU. Tapi kalau saya menyatakan bahwa ini adalah sebuah karma bagi Nikita Mirzani karena mulutnya yang selalu menghina dan selalu merendahkan orang, setiap lawan bicaranya itu bertentangan dengan dia ya. Salam waras. Jadi buat pendukung Nikita Mirzani, ya jangan sama kayak Nikita Mirzani ya, seenak-enaknya mengatain orang, bengeng segala macam ya. Salam waras.